Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bikin kita mikir keras. Apakah Tiongkok itu diam-diam udah jauh banget di depan kita semua dalam hal teknologi? Udah siap nyalip Amerika Serikat dalam perlombaan menuju masa depan? Yuk, kita intip langsung. Hai teman-teman, pernah kepikiran gak gimana rasanya hidup di masa depan? Nah, hari ini kita bakal ajak kalian terbang ke Tiongkok, negara yang belakangan ini bikin mata dunia melotot karena inovasi teknologinya. Dari desa nelayan kecil sampai jadi pusat teknologi dunia, Tiongkok sepertinya lagi ngebut banget. Pertanyaannya, apakah mereka akan jadi penguasa teknologi selanjutnya, ngalahin Amerika Serikat? Mari kita cari tahu. Perjalanan kita dimulai dari Shenzhen. Dulu, kota ini cuma desa nelayan biasa. Tapi sekarang gila teman-teman. Shenzhen itu dijuluki Silicon Valley dari timur karena saking canggihnya. Di sini inovasi itu kayak udara yang kita hirup. Ada di mana-mana. Dan ngomongin inovasi, kalian harus tahu tentang BYD. Ini bukan sembarang produsen mobil loh. BYD itu produsen mobil listrik terbesar di dunia. Bahkan udah nyalip Tesla dalam penjualan. Keren banget kan? Kita berkesempatan masuk ke pabrik mereka. BYD punya teknologi baterai inovatif yang namanya Blade Battery. Super aman dan efisien. Terus, mobil mereka ada yang bisa menari, muter 360 derajat di tempat. Dan yang lebih gila lagi, kalau pas darurat, mobilnya bisa ngambang sebentar di air. Bayangin, BYD ini asalnya sederhana banget teman-teman. Mereka mulai di sebuah apartemen kecil tahun 1995. Fokusnya bikin baterai. Pas mau masuk industri otomotif di 2003, banyak yang ngeraguin. Tapi lihat sekarang, nama mereka aja udah keren. Build your dreams atau bangun impianmu. Di Shenzhen, pemandangan mobil listrik itu udah biasa banget. Plat nomornya hijau semua. Infrastruktur canggih juga udah di mana-mana. Layanan pengiriman pakai drone, taksi tanpa pengemudi yang seliweran bebas. Bahkan di beberapa tempat kita bisa bayar pakai telapak tangan aja, langsung nyambung ke WeChat. Hotel-hotel juga pakai robot buat antar pesanan kamar. Di bandara, pengenalan wajah buat info gerbang. Pokoknya Shenzhen itu kayak lagi hidup di film fiksi ilmiah. Dari Shenzhen kita terbang ke Hangzhou. Kota yang indah ini dulunya ibu kota kuno dan terkenal dengan Danau Barat yang jadi situs warisan dunia UNESCO. Tapi jangan salah, di balik keindahan sejarahnya, Hangzhou juga rumah bagi teknologi canggih. Di sini ada Unitree Robotics yang bikin robot humanoid keren banget. Namanya G1. Robot ini lentur banget. Bisa gerak-gerak aneh. Harganya sekitar $16.000. Memang belum buat umum, tapi udah banyak dijual ke perusahaan teknologi, universitas, bahkan influencer buat di unboxing. Waktu kita bawa robot Unitree ini keluar, reaksi orang-orang kaget dan takjub banget. Bayangin aja, lagi jalan santai di taman, ada robot humanoid ikutan jalan. Selanjutnya, kita mampir ke Shanghai, ibu kota ekonominya Tiongkok. Kota ini punya kereta maglev, salah satu kereta tercepat di dunia, yang nyambungin bandara ke pusat kota. Cepat banget, berasa kayak teleportasi. Terakhir, kita ke provinsi Shandong, tempat pabrik X-Robots berada. Nah, kalau tadi robot G1 agak futuristik, di sini mereka bikin robot humanoid yang mirip banget sama manusia. Sumpah, bikin merinding. Saking miripnya, robot-robot ini diimpikan buat masa depan di bidang pendidikan, kesehatan, sampai pariwisata. Dan yang paling mind-blowing, di pabrik ini ada robot yang merakit robot lain. Mereka bikin robot yang bisa niruin ekspresi manusia. Bahannya juga dari silikon biar makin mirip kulit asli. Luar biasa. Jadi teman-teman, setelah jalan-jalan ke Tiongkok, kita bisa lihat gimana mereka ini secara diam-diam tapi efektif banget udah ngerombak lanskap teknologi global. Sementara negara adidaya lain sibuk di tempat lain, Tiongkok terus ngebut. Ini mirip banget sama gimana dominasi Britania Raya memudar setelah Perang Dunia.
dan Amerika Serikat yang bangkit. Nah, kira-kira apa pergeseran yang sama lagi terjadi sekarang dengan Tiongkok yang mulai mendominasi? Apakah ini pertanda era baru? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya.